الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الناس، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, menjadi puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya segala nikmat yang Allah berikan masih bisa kita rasakan dan patut kita syukuri atas segala limpahan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan iring salam marilah kita haturkan kehadiran Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu menuntun kita dari zaman jahiliyah hingga zaman yang penuh dengan teknologi pada hari ini. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, dalam surah At-Taghabun ayat 15 Allah memberikan nasihat kepada kita untuk selalu berhati-hati atas segala capaian, atas segala hal yang selalu Allah berikan kepada kita. Apa yang perlu kita waspadai? Yang pertama, bagaimana kita menjaga harta yang kita miliki, harta yang Allah berikan berupa rezeki, bahkan anak-anak keturunan kita yang Allah berikan kepada kita patut kita jaga. Sebab di antara kedua nikmat yang Allah berikan itu ada satu cobaan yang terkadang tak kita sadari itu akan menjadi sebuah bom waktu yang akan menjadikan kedua halnya menghancurkan kita. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, pada kesempatan khutbah Jumat siang hari ini, khatib ingin mengangkat sebuah tema tentang angan-angan adalah awal dari sebuah kerusakan. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, dalam hikmah dalam kitab Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam hikmah ke-63-nya, ia memberikan sebuah keterangan al-wahm wal amnu adami. Apa itu wahm? Wahm adalah sebuah angan-angan kosong yang sebenarnya tidak pernah rasional dalam diri kita. Kita ingin kaya namun tidak pernah ingin bekerja keras. Kita ingin memiliki rezeki yang ingin Allah berikan kepada kita, kita tidak pernah berusaha untuk mendapatkannya. Kita ingin pintar, kita ingin cerdas, tapi tidak mau belajar. Kita ingin banyak hal ingin kita dapatkan, tapi angan-angan kosong itu tidak pernah kita lakukan untuk bagaimana caranya bisa menggapai semua. Itu artinya hanya sebatas lamunan kosong yang justru kedepannya akan menimbulkan sebuah kerikil-kerikil kecil sehingga disatukan menjadi sebuah batu yang besar yang akan menjadi beban kita di kemudian hari. Apa itu angan-angan? Kata Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ibnu Athaillah memberikan penjelasan bahwa al-wahm ya at-tama, bahwa angan-angan adalah ketamakan dalam diri manusia. Makanya
kita perlu fokus dan komitmen meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah merupakan salah satu cara menyelamatkan iman kita dari sifat tamak yang ada pada diri manusia. Hadirin jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah, kita perlu menyadari bahwa dunia hanya sebatas bandara kehidupan. Kita perlu tahu kadang sejenak kita akan pergi, sejenak kita akan menuju pada tujuan yang mulia. Namun ketika ketamakan dalam diri manusia sedikit demi sedikit kita tanamkan dalam diri, timbullah sebuah kesombongan, timbullah sebuah titik kehancuran yang terkadang itu akan menggerogoti kebaikan-kebaikan yang ada dalam diri manusia. Baginda Rasulullah SAW mengibaratkan Ma'adikbani jai'ani arsilatil ghanamin bi'afsadalaha min khirsil bayi 'ala al-mal wa syarafil din. Baginda Rasulullah SAW mengumpamakan sifat tamak dalam diri manusia. Ia mengibaratkan seperti seekor serigala. Ketika ada seorang manusia dihampiri seekor serigala yang lapar, kemudian dikirimkan seekor kambing, itu lebih berbahaya daripada tampaknya seorang pada harta dan kedudukan dalam membahayakan agamanya. Seekor serigala akan hilang rasa laparnya ketika ia sudah diberikan makan oleh majikan. Anjing yang galak sekalipun, ketika sudah diberikan makan pagi, siang, dan malamnya, ia akan nurut kepada majikannya. Tapi manusia, ketika sifat tamaknya ditanamkan dalam dirinya, terus-menerus ditanamkan, maka seberapa besar pun Allah berikan, seberapa tingginya derajat yang Allah akan turunkan, bahkan Allah berikan, Allah sampaikan, tentu tidak akan pernah rasa puas hadir dalam diri manusia. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, bahkan Ibnu Athaillah mengingatkan kepada kita, setiap seseorang perlu memiliki kesadaran akan bahaya ketamakan yang datang dalam diri manusia. Jangan pernah sedikit pun benih ketamakan itu lahir dalam diri manusia. Ketika ia sudah tumbuh dan menjadi diumpamakan tumbuh, benih ini akan tumbuh seperti layaknya pohon yang muncul ranting-rantingnya, muncul dedaunannya, muncul buahnya, maka yang hadir adalah kehinaan dalam diri manusia, karena kita betul-betul menanamkan benih-benih ketamakan tanpa kita mencegah. Ibarat pohon tentu ada bedalunya. Ketika bedalunya tidak pernah kita singkirkan, maka sebagus apapun pohon yang kita tanam, pasti hasilnya tidak akan berbuah baik dalam pohon yang akan kita tanam. Itulah ketamakan. Ketika ketamakan kita tidak hindari, ketika rasa syukur tidak pernah kita dahulukan, maka yang hadir adalah kehancuran, bahkan kehinaan yang akan Allah datangkan kepada diri kita. Tentunya kita tidak ingin angan-angan kosong, lamunan kosong mengantarkan kepada ketamakan yang akan menghancurkan kita. Tentu kita perlu solusi bagaimana ketamakan itu tidak pernah hadir dalam diri kita. Tentunya Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikam, dalam nasihatnya dalam Hikmah ke-65, ia memberikan sebuah nasihat agar sumber utama ketamakan itu tidak pernah hancur, tidak pernah hadir dalam diri kita. Bahkan sumber ketamakan itu perlu kita hindari dengan satu cara. Apa caranya? Yaitu upayakan hindari ketergantungan
akan segala sesuatu, lakukan sesuai proporsi kebutuhan, dan pandailah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita semua pandai bersyukur atas segala nikmat yang Allah selalu berikan kepada kita. Tentunya angan-angan berbeda dengan sebuah cita-cita. Cita-cita akan datang ketika proses yang kita lalui betul-betul sungguh-sungguh kita lakukan. Kekayaan tidak akan pernah hadir tanpa sosok manusia yang bekerja keras. Kesuksesan tidak pernah lahir dari orang-orang malas. Orang-orang pintar dan cerdas tidak pernah lahir dari murid-murid yang tidak pernah mau belajar dengan sungguh-sungguh. Bahkan orang-orang yang hebat yang ada di dunia, bahkan di Indonesia, tidak pernah lahir dari orang-orang yang penuh dengan ketamakan, bahkan sombong akan dirinya, bahkan dia tidak pernah mau mencoba memperbaiki dirinya, mau belajar, dan setiap kekurangan yang dimiliki sehingga ia bisa menggapai sebuah cita-cita yang ia harapkan. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita semua terhindar dari sifat tamak yang akan menghancurkan, bahkan membuat kehinaan pada diri kita umat manusia yang beriman dan bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni tilawatahu innahu huwal ghafur